Misi? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu penarikan acak simpel sederhana. Baik, simple random atau sampling atau simple acak sederhana adalah sebuah teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel yang dilakukan secara acak serta berasal dari anggota populasi yang ada. Meskipun diambil secara acak, tetapi setiap anggota populasi tersebut memiliki kesempatan yang adil dan sama agar terpilih untuk mengikuti sampel. Jadi teknik pengambilan sampel ini merupakan teknik yang paling sederhana sehingga mudah untuk diterapkan. Oleh karena itu, sampel acak sederhana ini bisa mewakili setiap karakteristik populasi menjadi lebih besar. Oke, sekarang kita masuk contoh soal penarikan acak sederhana. Contohnya, suatu pulau terdapat 100 nelayan yang memiliki alat tangkap seragam. Penarikan contoh acak sederhana dilakukan terhadap 9 nelayan mendata produksi. Dari jumlah produksi ini, sekarang masuk diketahui populasi sama dengan 100, jumlah sama dengan 9. Sigma Y sama dengan 25 ditambah 23 ditambah 27 ditambah 26 sampai ditambah 28 dengan hasil 252. Sekarang masuk ke sigma Y pangkat 2, 25 ditambah 2 ditambah 23 pangkat 32 pangkat 2 ditambah 27 pangkat 2 ditambah 26 pangkat 2 ditambah 28 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 7122. Sekarang kita masuk ke rata-rata populasi. Rata-rata populasi Y sama dengan sigma Y1 dibagi N sama dengan 252 dibagi 9. Hasilnya 28. Sekarang kita masuk ke total populasi. Total populasi sama dengan populasi dikali rata-rata populasi sama dengan 100 dikali 28 sama dengan 2800. Artinya apa Bang Misi? Apa itu penarikan acak berlapis? Oke, saya akan menjelaskannya. Penarikan acak berlapis adalah suatu teknik pengambilan sampel yang biasanya dilakukan pada suatu populasi secara berlapis-lapis atau bertingkat. Pada teknik pengambilan penarikan acak berlapis umumnya digunakan pada populasi yang memiliki unsur atau anggota yang tidak bersifat serta berstrata. Selanjutnya kita masuk ke contoh penarikan acak berlapis. Di sini ada contoh soal yaitu diketahui jumlah karyawan YM sama dengan 159, MO sama dengan 100, MO sama dengan 70, maka sama dengan 3. Di sini akan dibagi menjadi 3 kelas yaitu kelas GM, kelas MO dan kelas AK. Yang pertama adalah kelas GM. Di sini jumlah kelas GM sama dengan 159 dan jumlah populasinya sama dengan 18. Untuk mencari rata-rata kelas GM sama dengan jumlah populasi kelas GM per jumlah populasi sama dengan 159 per 18 dengan 8,8333. Selanjutnya kelas MO. Untuk mencari rata-rata kelas MO sama dengan jumlah populasi per populasi sama dengan 70 per 10, hasilnya sama dengan 7. Selanjutnya untuk kelas AK. Untuk mencari rata-rata kelas AK sama dengan jumlah populasi per populasi 2 per 3 hasilnya sama dengan 1,5. Untuk mencari kandungan populasi adalah N1 ditambah Y1 dikali N2 ditambah Y2 dikali N3 ditambah Y3 per N sama dengan 159 dikali 8,8333 ditambah 70 dikali 10 ditambah 3 dikali 15 jadi 1,5 per 159 ditambah 70 ditambah 3 hasilnya sama dengan 8,1657. Artinya apa Bang Misi? Apa itu sistematis random sampel atau sampel acak? Adalah suatu teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dimana hanya unsur pertama saja dari suatu sampel yang sudah dipilih secara acak. Kemudian unsur-unsur berikut dipilih dengan secara sistematis
berdasarkan pola-pola tertentu. Dengan demikian, ketika melakukan pengambilan sampel secara sistematis, maka harus memperhatikan setiap urutan dari anggota populasi yang sudah terdaftar. Jadi kita pakai rumusnya yaitu K yaitu jarak interval sama dengan N yaitu jumlah populasi per N yaitu jumlah sampel. Jadi kita ambil dari jarak intervalnya yaitu K 5000 yang ini ya, jarak intervalnya 5000 per 200, kita ambil 200 dari sini. Jadi 5000 bagi 200 yang 25. Baik, kita masuk ke bagian kejadiannya yaitu pemaparannya. Jika sampel satu diperoleh secara acak yaitu nomor kita bagi anggapannya dari 1 jadi ke 2, maka sampel berikutnya yaitu 0,27 dengan jarak yaitu 2 dikalikan dari 25 dari sini jarak dari 25 tadi, yaitu perhitungannya dilakukan secara terus-menerus sampai jumlah sampel tersebut yaitu 200 buah sampel, yaitu 200 buah sampel tersebut. Artinya apa Bang Messi? Apa itu cluster sampling? Adalah sebuah teknik pengambilan sampel yang dimana populasi yang digunakan tidak berasal dari individu, tetapi berasal dari kelompok individu atau cluster. Oleh sebab itu, unit yang dipilih menjadi sampel bukanlah individu, tetapi kelompok individu. Singkatnya, teknik pengambilan sampel ini sangat cocok untuk mempelajari. Tadi kita sudah mendengarkan pengertian dari proses sampling dan sekarang saya akan menjelaskan atau memberikan contoh tentang soal proses sampling, yaitu seorang mahasiswa yang meneliti rata-rata kumpulan mahasiswa perguruan tinggi swasta, sebut saja perguruan tinggi IP. Misalkan saja perguruan tinggi tersebut mempunyai 30.000 mahasiswa yang tersebar di 20 departemen. Untuk itu, dipilih 4 departemen secara acak dan dihitung semua mahasiswa dalam departemen tersebut. Dari berbagai departemen tersebut terdapat departemen A dengan jumlah mahasiswa sebanyak 100 dan uang bulanannya 1.200, departemen B jumlah mahasiswanya sebanyak 80 dan uang bulanannya 1.000, departemen C jumlah mahasiswanya 120 dan uang bulanannya 2.000, departemen D jumlah mahasiswanya 50 dan uang bulanannya 800. Jumlah mahasiswa kita jumlahkan semua angkanya menjadi 350 dan uang bulanannya kita jumlahkan semua menjadi 5.300. Jadi untuk mencari rata-rata uang bulanan mahasiswa tersebut adalah sigma Y plus sigma MI sama dengan dari itu 300 dibagi 350 yang didapat dari uang bulanan dibagikan jumlah mahasiswa dan didapat hasilnya 15,1429. Jadi rata-rata uang bulanan mahasiswa perguruan tinggi B adalah 15,1429 dikalikan 100.000. 100.000 ini didapat dari hasilnya ini dibuatkan dalam 100.000. Jadi hasilnya 1.514.290. Terima kasih. Artinya apa Bang Messi? Multistage random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang menggunakan beberapa teknik melampirkan sampel dalam waktu bersamaan secara efisien dan efektif ketika sedang melakukan penelitian. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari multistage random sampling. Soalnya adalah misalkan kita ingin mengambil sampel dari populasi yang terdiri dari 10.000 siswa SMA di sebuah kota, dan tahap pertama adalah memilih 10 sekolah dari total 100 sekolah di kota. Tahap kedua memilih 20 sekolah dari total 200 sekolah di 10 sekolah yang terpilih pada tahap pertama. Dan tahap ketiga adalah memilih 5 siswa dari setiap kelas yang dipilih pada tahap kedua. Jadi pertanyaannya, berapakah ukuran sampel yang akan diambil
yaitu 200 dibagi 5 sama dengan 1000. Jadi, ukuran sampel yang akan diambil dari populasi siswa adalah 1000 siswa dari populasi siswa SMA di kota tersebut. Artinya apa Bang Messi? Baik, di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan apa itu kelebihan metode penarikan sampel. Baik, satu, mudah diterapkan pada populasi kecil karena sering sekali digunakan oleh para peneliti karena mudah untuk digunakan terutama pada populasi kecil. Dua, mengurangi bias karena penelitian tidak boleh ada suatu data yang bias, apalagi sebuah data yang bias. Apabila ada data yang bias, maka bisa dikatakan bahwa peneliti tersebut sampelnya memiliki kesalahan. Saya akan menyampaikan kekurangan metode penarikan sampel. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama ketika menggunakannya. Peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama. Waktu yang cukup lama membuat suatu penelitian sulit untuk diselesaikan. Kedua, hal ini dikarenakan setiap penelitian harus dilakukan penelitian terlebih dahulu sebelum diambil sampelnya. Tiga, oleh sebab itu, ketika seorang peneliti ingin menjadi anggota teknik pengambilan sampel acak harus berpikir terlebih dahulu untuk mau menjadi anggota. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair, but those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there?